Makanya Pak Paul bilang, susah sekali dicerna ajarannya Pak Tobing. Ya memang berat. Oh, saya berapa puluh tahun belajar Pancasila. Saya kan bilang, mana yang P4 ngomong Pancasila di sini. Karena saya juga ikut P4, nanti saya tunjukkan ijazah saya. Tapi bukan karena saya sudah P4. Saya jadikan remang nggak ini, saya logoskan nggak. Itu. Jadi hati-hatilah kita. Saya sebenarnya mau marah kemarin itu ya. Saya bayangkan, saya masuk jam berapa? Buka. Saya udah mau tidur itu. Tapi saya punya feeling nggak enak saya. Ini ada apa ya? Oh, coba buka YouTube-nya si Santi Amer. Wah, bicara Pancasila. Sekarang pertanyaannya, hati-hati. Setiap saya kalau mau memberikan pencerahan, saya kasih tema, Kak. Saya kasih tema. Saya siapkan nggak PowerPoint-nya? Saya siapkan. Bukan kayak mereka-mereka ini. Enggak. Karena saya memang belajar masalah keguruan. Belajar masalah pelatih. Nah, sekarang saya katakan, saya menyampaikan ini bukankah saya diajarkan bagaimana menjadi seorang guru? Sehingga apa yang ikut di dalam pelajaran ini, pencerahan ini termotivasi. Ada minat perhatian. Pak Tobing, ya. Pak Tobing, sekarang gini. Ya, saya paham. Ya, substansi pertanyaan saya adalah ya, pemahaman Pancasila saya sudah mengerti, udah dasar-dasar, udah mengerti dari pertama negara ini bernegara hukum, rektat dan itu udah memahami. Profesor Nugroho yang bekas Menteri Pendidikan, saya sudah paham. Sekarang persoalannya sebenarnya bukan di situ, bukan di Pancasilanya. Saya mau melihat bahwa di negara kita sudah benar di mata kepala kita orang secara substansi melanggar Pancasila, ya, yang kita lihat kenyataan sekarang ini. Tetapi seolah-olah kita menekankan orang punya penafsiran itu aja yang kita coba melarang. Di mata kita, di negara kita, pelanggaran-pelanggaran hukum notabene adalah landasan Pancasila yang terjadi tidak pernah secara signifikan ditegur oleh negara. Contoh saya bilang, kemarin masih ada istilah minoritas mayoritas, kan begitu. Itu kan sudah melawan Pancasila sebenarnya. Kenapa orang-orang tokoh-tokoh begitu tidak ada? Ya, seperti kita, kalau saya sebenarnya seorang jenderal saya akan tegur seorang sipil itu, you jangan bicara begitu. Ini negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan Pancasila. You akan kena hukum begini kalau you bicara terus tentang mayoritas minoritas. Anda bawa agama, Anda bawa pribumi non pribumi. Nah itu maksud saya, negara menegur seperti itu. Yang ketiga apa, yang keempat apa? Oke ya, masih ada pertanyaan? Siapa ini moderatornya? Pak Kuang ya katanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang bertanya? Pak Galaksi? Oke, rupanya tidak ada lagi. Jadi saya minta maaf, Pak Tobing, sambil kerja. Iya, saya sambil kerja. Jadi saya tidak memperhatikan juga di layar, tapi saya mengikuti terus. Saya minta maaf itu yang kemarin, kejadian kemarin. Baik, mungkin ada satu penutup lagi, Pak Tobing, sebelum ditutup. Pak Tobing, cuman ada pertanyaan satu, ya. Saya dari awal saya ikuti dari awal ya Pak. Artinya pertanyaan saya ada istilah apa, de facto and de jure kan. Mungkin penjelasannya Pak Tobing lebih pintar untuk menjelaskan. Artinya secara jujur hukum begitulah Pancasila, tetapi kenyataannya tidak begitu. Tapi memang ini sangat rumit di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya orang kita di sini benar-benar memegang Pancasila itu sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua teman-teman sini semua tahu itu. Ya itulah pada umumnya. Tapi yang merusak negara sebenarnya adalah si pemimpin-pemimpin negara. Ini yang jadi kontradiksi sehingga kita di sini bukan sebenarnya melawan Pancasila. Ini kadang-kadang ekspresi kita
ekspresi kita untuk menjelaskan sesuatu karena ada kelihatan di dalam diskriminasi kesejahteraan ya sebenarnya benar juga apa yang terjadi di Papua, benar juga dalam penutupan gereja, benar juga di dalam pengadilan diskriminasi yang sebenarnya ini dibuat oleh pemangku jabatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang tercipta. Tetapi sendirinya Pak Tobing mengatakan bahwa barangkali dipidana orang yang melanggar Pancasila. Itu kan benar. Tetapi kelihatannya di negara kita sudah nyata-nyata, Pak. Ini nyata itu. Ya. Dia mencoba membawakan pidato ada indikasi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi si pemangku jabatan ini saya boleh katakan mungkin dari saya boleh karena dari Polri, dari TNI seolah-olah membiarkan hal-hal begitu. Kan dalam ekspresi saya saya mengatakan saya selalu inginkan ada seorang pemangku jabatan yang berbahasa jikalau ada indikasi dari pejabat negara itu untuk memecah belah persatuan bangsa di dalam satu tantangan kehidupan berbangsa, itu Pak sebenarnya langsung ditegur atau langsung kenapa ini selalu negara memberikan ruang dan membiarkan hal tersebut. Ini yang jadi pokok permasalahan bagi kita. Sebenarnya teman-teman di sini saya juga sendirinya tersinggung kalau boleh bilang tersinggung kalau Pak Tobing bilang kita tidak memahami Pancasila. Persoalannya si penyelenggara negara itu yang orang tadi bilang, apakah orang-orang anggota DPR atau menteri-menteri itu dididik Pancasila? Kalaupun mereka tidak dapat dididik baik, mereka dia indikasi melanggar. Ya saya bilang dipidana yang Pak Tobing bilang 5 tahun karena mereka tidak memahami Pancasila. Ada orang pun dia tidak menguasai seperti filosofi Pak Tobing tadi. Ada orang tidak memahami Pancasila tapi dia menjalankan Pancasila itu dalam kehidupan berkeluarga atau dia di keluarga atau di lingkungan berkomunitas. Nah, itu bagus. Tetapi ini orang sudah pegang jabatan negara, sudah menjadi orang tokoh negara, masih ada indikasi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan negara ini yang pemangku jabatan yang seolah tahu Pancasila, berpangkat jenderal atau berpangkat apa, mereka tidak pernah menegur. Secara, kalian bilang aja menegur secara terbuka di media. Kenapa itu didiamkan? Kemudian saya kembali kepada Pak itu. Kenapa di dalam negara ada partai-partai tertentu yang tidak menggunakan dasar filosofi Pancasila? Seolah-olah sini kalau datang ke pertanyaan saya, seolah-olah jawabannya kan kita nggak ada jawaban tentang itu Pak Tobing. Ya, kita tinggal beginilah negara. Ya ini persoalannya. Sedangkan kita di sini seolah mari kita menghakimi satu dengan yang lain. Nah ini yang pokok bagi saya. Kenapa saya juga kemarin seolah saya ini negarawan tulen lah. Kalau mau bilang Pancasila tulen lah. Yang saya tidak inginkan ada mau melihat pemangku negara ini. Ya secara tidak langsung mereka menjalankan ketidakadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah inilah yang menjadi sebenarnya yang jadi musuh saya ini bukan negara. Yang menjadi musuh saya ini pemangku jabatan ini. Ya saya ingin minta penjelasan ya dari Pak Tobing yang saya bilang pada pokoknya ada saya bilang tadi. Cuman itu Pak, coba minta penjelasan real tentang itu Pak. Terima kasih Pak Tobing. Baik, jadi begini ya. Gini ya, kalau kita mau menyampaikan kebenaran, tapi jangan kita meniadakan. Contoh ya, seperti kemarin. Apa itu Pancasila? Oak. Itu kan akhirnya jadi ketawaan mereka, memberikan angin kepada mereka. Apakah harus kita mengatakan Pancasila itu oak? Pancasila itu nothing. Itu namanya kita mendegradasi
nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sementara kita galarua menjaga Pancasila katanya. Tapi kita meniadakan. Nah itu, kalau kita mau sampaikan Pancasila, seperti apa yang saya sampaikan. Sampaikan. Ya, kebenaran tentang Pancasila itu, karena itu adalah keyakinan, a belief system. Tapi jangan pula kita ikut-ikutan. Itu sama aja kita memberi angin. Yang sudah matang kita mentahkan lagi. Harusnya kemarin, makanya saya kemarin pengen masuk. Pak Teddy udah ngomong kan, itu ada Pak Tobing. Tapi kenapa saya kemarin tidak boleh masuk? Malah justru saya kemarin masuk itu mau mencegah. Kalau saya marah, ya saya tegas di sini, ya karena saya sayang. Kalau saya diam, wah itu udah banyak komentar itu. Bukankah itu bumerang? Loh itu makanya hati-hati. Kita berparadigma. Sekarang ya, orang berbuat itu. Sekarang begini aja lah. Apakah tuh kita ya, ini bicara di kerajaan Tuhan ya, paradigma kerajaan Tuhan. Ya. Tuhan bilang apa? Bukan engkau yang memilih aku yang memilih engkau. Sama aja dengan bangsa ini. Dia memilih Pancasila atau memilih khilafah? Karena beda. Makanya saya bilang, kesalahan kita adalah 26 tahun nih, ide itu tidak masuk. Yang masuk ideologi lain. Kita ribut masalah jilbab. Orang Yahudi udah berjilbab duluan, asal-asal jilbab itu dari mana? Ya kita buka aja. Makanya saya bilang kemarin, mau kalian pakai jilbab, kayak mau apa bilang. Tetapi jangan jilbab dijadikan dogma. Jangan dijadikan dogma. Kalau itu budaya, supaya pakai jilbab, ya tambah cantik. Saya bilang kok waktu pembelian bukunya, coba pakai jilbab. Saya nggak keberatan. Nah hati-hati. Makanya kemarin kalau ada komplimen dari sana, jadikan butiran emas, saya jangan dijadikan musuh. Saya jadikan musuh ketika Pak Ponto menyampaikan ini. Coba ini, dia bilang apa? Lisan, tulisan, atau melalui media. Apapun untuk meniadakan. Dia yang menyampaikan, dia sendiri yang melanggar. Katanya dia ahli hukum. Makanya bicara doktrin. Undang-undang itu mendukung doktrin, bukan undang-undang menghambat. Lah kalau sekarang ada hambatan seperti ini. Makanya tolong sampaikan, kenapa negara kita itu memiliki konstitusi? Kenapa Inggris tidak ada konstitusi? Dulu Pak Paul Jang juga nggak percaya ketika saya bilang, bukan Inggris ada konstitusinya, nggak ada kan? Kenapa? Karena mereka tidak seperti kita. Negara yang memiliki konstitusi adalah negara yang merdeka. Lepas dari belenggu penjajahan. Membentuk negara. Makanya dia perlu konstitusi. Loh, hati-hati loh. Thailand konstitusinya, rajanya konstitusi. Ya, kalau dia bilang, sekarang dia keluarkan konstitusi. Kalau mau menghadap raja harus ngesot. Konstitusi dia raja. Kita ini republik artinya apa? Kembalikan ke rakyat. Tapi paham nggak mereka? Nggak paham. Jadi hati-hati kita buat statement. Makanya saya bilang, jangan konflik paradigma dan konflik terminologi. Dari awal saya bilang, berbahaya. Justru lebih berbahaya konflik paradigma dan terminologi daripada senjata peluru tajam. Karena yang dimakan hati dan pikiran, berapa kali saya ngomong. Saya capek ngomong, saya pikir-pikir, aduh, nggak ada gunanya saya ngomong. Makanya Pak Paul bilang, susah sekali dicerna ajarannya Pak Tobing. Ya memang berat. Oh saya berapa puluh tahun belajar Pancasila. Saya kan bilang, mana yang P4? Ngomong Pancasila di sini. Karena saya juga ikut P4, nanti saya tunjukkan ijazah saya. Tapi bukan karena saya sudah P4. Saya jadikan rema nggak ini, saya logoskan nggak? Itu. Jadi hati-hatilah kita. Saya sebenarnya mau marah kemarin itu ya. Saya bayangkan, saya masuk jam berapa? Buka. Saya udah mau tidur itu. Tapi saya punya feeling, nggak enak saya. Ini ada apa ya? Oh, coba buka YouTube-nya si Santi Amer. Wah,
bicara Pancasila. Sekarang pertanyaannya, hati-hati. Setiap saya kalau mau memberikan pencerahan, saya kasih tema, Kak. Saya kasih tema. Saya siapkan nggak PowerPoint-nya? Saya siapkan, bukan kayak mereka-mereka ini. Enggak. Karena saya memang belajar masalah keguruan, belajar masalah pelatih. Nah, sekarang saya katakan, saya menyampaikan ini bukankah saya diajarkan bagaimana menjadi seorang guru? Sehingga apa yang ikut di dalam pelajaran ini, pencerahan ini termotivasi, ada minat perhatian. Pak Tobing, ya. Sekarang gini, ya saya paham. Ya, substansi pertanyaan saya adalah ya, pemahaman Pancasila saya sudah mengerti, udah dasar-dasar, udah dari pertama negara ini bernegara hukum, rektat dan itu udah memahami. Profesor Nugroho yang bekas Menteri Pendidikan, saya sudah paham. Sekarang persoalannya sebenarnya bukan di situ, bukan di Pancasilanya. Saya mau melihat bahwa di negara kita sudah benar di mata kepala kita orang secara substansi melanggar Pancasila, ya, yang kita lihat kenyataan sekarang ini. Tetapi seolah kita menekankan orang punya penafsiran itu aja yang kita coba melarang. Di mata kita, di negara kita, pelanggaran-pelanggaran hukum notabene adalah landasan Pancasila yang terjadi tidak pernah secara signifikan ditegur oleh negara. Contoh saya bilang, kemarin masih ada istilah minoritas mayoritas, kan begitu. Itu kan sudah melawan Pancasila sebenarnya. Kenapa orang-orang tokoh-tokoh begitu tidak ada? Ya, seperti kita, kalau saya sebenarnya seorang jenderal saya akan tegur seorang sipil itu, you jangan bicara begitu. Ini negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan Pancasila. You akan kena hukum begini kalau you bicara terus tentang mayoritas minoritas. Anda bawa agama, Anda bawa pribumi non pribumi. Nah itu maksud saya, negara menegur seperti itu. Iya, nah, oke. Saya belum sampai ke situ Pak Teddy. Saya maklum. Oh iya, terima kasih Pak Tobing. Saya belum memberikan penjelasan kepada itu. Jadi contoh begini ya. Nah, ini akibat apa? Karena perwira-perwira sekarang yang ada sekarang baik di Polri maupun di mana-mana itu terikat dia. Terikat sama undang-undang. Oke, paham Pak. Iya, benar. Nah, jadi terikat sama undang-undang, dia tidak bebas bermanuver. Oke, amin. Iya, oke. Udah intinya ya. Jadi kita harus mencari akar masalahnya. Makanya saya bilang, negara mana ada undang-undang institusi tentang tentara. Ingat ya, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Bukan undang-undang keprajuritan. Jadi TNI itu sebagai institusi negara diikat, dipenjara, dipidana. Oke ya, jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman kita di sini, saya katakan ini strategi tidak langsung yang saya sampaikan ini. Karena mereka, ya katakan sekarang yang jabat ini adik-adik saya, pangkat boleh tinggi, tapi mereka junior saya. Ya, mereka mungkin tidak bisa berbuat karena mereka diikat sama undang-undang. Kalau saya diikat nggak? Oh enggak. Enggak, ya. Saya udah selesai Pak, tapi dharma bakti saya belum. Nah makanya kita lah yang menyuarakan seperti ini. Jangan dikira nggak didengar, ini didengar sama mereka. Ya, amin dia Pak. Saya nggak percaya kalau istana nggak mendengar ini. Saya kirim semua itu. Ya. Ke tim Prabowo saya kirim, ke tim semua mereka itu saya kirim. Nanti besok saya bikin daftarnya. Makanya ketika saya ngomong gini, berapa viewernya? Nah, hati-hati. Makanya cuman kita begini aja lah. Jangan justru kita ikut-ikutan sama mereka. Mengatakan Pancasila itu oak, Pancasila itu nothing. Loh, artinya apa? Memberi angin kepada mereka. Oh, toh lihat mereka juga begitu. Harusnya kita menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Itu kata Tuhan loh ya. Tetapi karena kita hidup di kerajaan Tuhan, kemudian kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, makanya kita harus menggunakan paradigma.
Kapan P4 mengajarkan paradigma? Saya ikut P4 loh. Nggak ada itu. Saya bilang baru saya ajarkan apa itu paradigma. Nggak ngerti juga. Apa itu? Saya bilang supaya gampang membaca paradigma itu ibarat sebuah peta. Memandangnya sebuah peta. Peta itu bukan wilayah. Tapi peta itu menggambarkan saya mau kemana. Negara Kesatuan Republik ini mau kemana. Saya bilang tanpa Pancasila, ya itu paradigma seperti ikan dengan air. Saya bilang, kalau NKR, Negara Kesatuan Republik Indonesia, diibaratkan oleh air, adalah ikannya, tanpa air nggak bisa hidup. Jadi air itulah Pancasila itu yang memberikan kehidupan. Saya sampai mengajarkan seperti itu. Itulah ya, sangat sulit Pak Teddy. Saya beritahu, kalau ilmu logikanya itu terbatas, ilmu abstraksinya terbatas, apalagi sublimasinya. Contoh ini ya, saya beritahu aja lah. Makanya kita harus menyampaikan kebenaran gitu loh. Saya nggak tahu ya, apakah ada di P4 ngajar begini. Saya punya buku P4 lengkap, kewaspadaan nasional, ya, pedoman pengayatan pengamalan Pancasila, lengkap semua. Saya kumpulin. Satu lagi tadi saya cari buku ya, karena kemarin si Pak Ponto ngomong, wah PPKI nggak setuju. Nanti saya buktikan, ada buku yang saya lagi cari ini. Dan itu kalau tidak salah, tidak ada lagi di perpustakaan itu. Ya, saya lagi cari, nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini nggak ada yang ngajarkan ini. Apa ada lagi yang ngajarkan ini? Saya beritahu aja lah. Kalau ada, tunjukkan nama saya. Ya, tunjukkan sama saya. Dari buku mana saya? Saya nggak suka nyontek ya. Saya bukan orang plagiat. Tapi saya mengutip yang bisa saya kemas. Karena Bung Karno aja nggak mengajarkan ini. Ini. Di mana ada? Sebagai strategic vision. Karena waktu itu ilmu strategi belum berkembang. Tolong ya, taktik dan sama strategi itu beda. Walaupun unsurnya sama. Ada sasaran, ada cara, ada sarana kekuatan. Saya ngajar di Sesquad, ada itu kaget-kaget. Bang, abang tahu dari mana ini? Lihat, karena saya dalami. Bung Karno bilang, nggak boleh dipisah-pisahin. Nih, Pancasila tidak boleh. Jadi, terus bagaimana mengemas ini? Beliau sendiri nggak ngomong. Seperti ini, nggak ngomong. Di mana coba? Cari bukunya kalau ada. Ini hasil karya saya. Sebagai satu keseluruhan sekaligus. Beliau hanya ngomong seperti ini. Tapi tidak diuraikan kan? Nah, tadi kan sudah saya tunjukkan. P4 mana yang ngajarin begini? Tunjukkan sama saya. Nggak ada. Jadi, kan saya bilang, suruh orang yang sudah punya P4 sekian ratus jam, suruh cerita Pancasila di sini. Kalau nggak, saya kuliti dia. Karena saya mendalami Pancasila nggak main-main. Ternyata Pancasila itu ada di Bible. Kan saya bilang, di buku saya itu jelas saya sebutkan. Ini coba. Bentar ya. Mana ini? Oke, ini aja lah dulu. Kita lihat. Ini biar saya jelaskan. Sekarang sila ketuhanan yang Maha Esa ada di Bible nggak? Ada nggak konsep ketuhanan? Ada. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini di mana ketuhanan yang Maha Esa ini? Tidak ada ilah lain. Ada nggak? Ya. Tidak ada nama lain. Itu ada di sini. Istilah ketuhanan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari mana? Ketika Adam sendirian, hendaklah manusia itu ada penolongnya. Kalau nggak diciptakan si Hawa, kira-kira si Adam itu kawin sama siapa? Sama binatang. Nah, terus hendaklah mereka menjadi satu. Persatuan. Kemudian permusawaratan perwakilan.
Ya, Tuhan bermusyawarah nggak dengan manusia? Dengan Musa, dengan Abraham, ya, dengan siapa lagi? Bermusyawarah dengan apa? Dengan Daud, bermusyawarah dengan siapa lagi? Dengan Nuh, bermusyawarah untuk mufakat. Pada awalnya lagi di Taman Eden, semua buah ini boleh kau makan. Tapi yang satu itu jangan dimakan. Mulailah muncul, wah kita ini menerima dosa, Adam berdosa. Sementara Adam nggak tahu itu dosa. Engkau makan buah itu akan mati, dia juga nggak tahu kalau itu mati. Karena belum ada yang mati. Ketika si Habel mati, baru tahu dia, oh itu mati rupanya, kan begitu. Apakah zaman Adam sudah ada gereja? Sudah ada masjid? Sudah ada pura? Sudah ada biara? Kapan? Apakah Adam berkhotbah? Enggak. Kapan dosa? Kenapa sekarang insek dosa? Kalau dulu turunan Adam saling kawin-mawin? Enggak juga dikatakan dosa. Jadi beginilah. Kadang-kadang kita di-framing sehingga kita terjebak, kita tidak tahu. Makanya kemarin saya marah. Kalau kita memang betul-betul Pancasilais, ya kita memperjuangkan Pancasila. Jangan justru kita meniadakan. Makanya tadi saya bilang, aduh ini namanya kita menghantam diri kita sendiri. Ya, saya pernah ngomong kalau tidak salah di sini. Jadi bukan weapon mass destruction. Tapi apa? Self weapon destruction. Kita menghancurkan diri kita sendiri. Nanti kapan saya kuliahkan itu ya? Loh saya pikir-pikir begini ya. Ini saya juga ditelepon oleh adik-adik saya. Ngapain lah bang, abang capek. Nanti banyak yang nggak suka. Udahlah tenang, sudah purnawira. Saya bilang saya nggak bisa tidur. Ya, dari dulu sejak taruna saya tidak bisa melihat tidak kebenaran. Tanyalah letting saya. Ya. Kalau Pak Teddy tanya ke letting saya, gimana sepak terjang saya sejak taruna. Ya. Biar tahu aja. Nanti besok lah. Tapi kalau saya bilang begitu nanti saya sombong. Ya, pencitraan. Saya nggak mau. Silakan aja saya dibenci nggak apa-apa. Tapi saya kalau bicara kebenaran, apakah yang saya sampaikan ini tidak benar? Coba silakan dikoreksi, nggak masalah. Bagi saya ada komplimen, ada koreksi. Bagi saya ya butiran emas dari dulu. Anak buah saya kalau saya kumpulkan, kamu ngomong ya. Kalau tidak ngomong saya tempeleng. Jangan kamu takut. Justru kalau kamu diam saya tempeleng. Loh iya. Karakter. Kamu tanya anak buah saya. Awas kalau nggak ngomong. Ngomong apa kelemahan saya? Ngomong. Ngomong saya nggak akan marah. Tapi kalau kau nggak ngomong saya tempeleng. Itu saya. Nah, karakter saya begitu. Nah tadi kan saya bilang kenali anak buah. Saya waktu itu saya kumpulkan semua. Saya komandan peleton aja. Semua RHD ya, CP dia saya kumpulkan. Saya pelajari satu-satu. Ini orang, ternyata saya catat. Ibunya sudah mati. Orang tuanya sudah mati. Suatu hari saya dibodohin sama dia. Dia lapor bikin surat izin. Nah, ya kan, karena ibunya meninggal. Terus saya bilang, kamu jujur aja lah. Kalau mau cuti saya kasih cuti. Nggak usah alasan orang tuamu mati. Karena di sini tertulis orang tuamu sudah tidak ada. Kaget dia kan? Ada lagi. Adik saya menikah di daftar keluar di situ dia nggak punya adik perempuan, tapi bohong. Kalau kamu mau izin bilang aja izin saya kasih. Perwira saya aja waktu saya di kantor dulu, ini kalau begini kan kantor kita ini jauh dari rumah masing-masing ya. Kamu kerjakan di rumah. Saya kasih waktu 3 minggu. Minggu terakhir kamu bawa kemari. Kamu dari rumah aja. Kita sudah pakai wifi, sudah pakai email, kirim aja. Kirim, saya akan pelajari. Saya tidak akan membiarkan. Ya, karena bagi saya, kamu punya beban. Kalau ada pekerjaan nggak bisa kamu kerjakan, tanggung jawab saya. Kamu lapor, saya ambil lagi. Itu saya. Makanya dulu ada kolonel saya sampai stres dia. Karena ada pekerjaan nggak bisa dikerjakan di bidangnya.
Terus saya tanya sama dia, Dek, kamu kenapa apa? Kok stres kelihatannya? Wajahmu muram, ketakutan lihat saya. Ada apa sih? Aduh, Pak, pekerjaan ini. Terus dia ngaku, saya nggak seskuat. Loh, kamu nggak seskuat? Iya, saya nggak seskuat. Ini kan pekerjaan orang-orang seskuat. Ya sudah gini aja deh, serahkan ke saya kerjakan. Nanti daripada kau sakit, bener. Tanya itu anak buah saya. Karena bagi saya di tentara itu nggak ada yang sulit, nggak ada yang sulit, nggak ada yang sulit. Bagi saya nggak ada yang sulit. Itulah. Ya jadi itulah Pak Teddy ya. Ya, Harus menyampaikan amin, kebenaran. Contoh, benar. ini apologet ya, saya lihat. Mereka saling berantem. Sesama apologet aja terjadi gesekan. Ya. Kemudian antara apologet sama polemikus, ribut semua. Saya bilang apa? Sampaikan kebenaran, nggak perlu menyampaikan kejelekan agama lain. Kalau mereka menjelekan kita, silakan aja. Kalau saya bilang Tuhan Yesus Kristus itu kurang baik apa? Tidak berbuat dosa, tapi dibenci, disalib. Hati-hati loh. Jadi ngapain kita sampaikan kebenaran? Kemarin juga saya bilang kan, lihat. Ya Rapi Jakaria, walaupun dia akhirnya memang bersalah. Memang manusia tidak ada berdosa. Tapi dia menyampaikan kebenaran. Bagaimana dia menyampaikan kebenaran sama tokoh-tokoh Muslim, perbedaan antara Ishak dan Ismail, bagaimana salib dan sebagainya. Beliau bisa diterima itu, baik di Muslim, baik di Buddha. Harusnya kita menyampaikan kebenaran. Saya di sini anak buah saya Muslim semua. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Kita sampaikan kebenaran. Cuman saya nggak mau viralkan lah di sini apa action saya ya. Nanti kalau saya sampaikan nggak baik gitu loh ya. Seolah-olah saya bekerja itu, aduh, saya ini udah nggak punya waktu. Ya, makanya saya sekarang kesehatan semakin menurun. Kenapa? Dulu saya bangun pagi jam 5, ya saya harus berjalan 5 kilo dalam waktu 1 jam. Sekarang saya udah nggak mampu lagi ternyata. Ya, saya coba kemarin, 1 kilo aja udah ngos-ngosan. Ya berarti ada yang salah, tidak terbina. Jadi Pak Teddy, ya bukan saya membenci kalian. Justru saya kasihan. Karena akhirnya kita yang dihantam sama mereka. Yang sudah matang jangan dimentahkan. Terpengaruh sama Ponto. Karena dia bintang 2. Nggak jaminan, tau nggak? Bintang 3, bintang 4 nggak jaminan. Karena bukan bintang yang menentukan. Actionnya apa? Karakternya seperti apa? Kompetensinya seperti apa? Mengenai intelijen strategis nanti, ya selesai seri Pancasila ini akan saya sampaikan. Mengapa perlu intelijen? Apa itu intelijen? Intelijen itu macam-macam, Pak. Intelijen negara, intelijen strategis, intelijen operasional, intelijen taktis, intelijen teknis. Dia tahu nggak itu? Nggak tahu. Saya pernah ngajar di BAIS kok. Di BIN pun pernah ngajar. Jadi saya buat itu heran. Kemarin saya ketemu anak-anak, adik-adik saya, junior-junior saya. Ya waktu purnawirawan kumpul sama junior-junior. Kamu di mana, Dek? Di BAIS. Kamu di BAIS pakai doktrinnya yang mana? Ada nggak doktrin intelijen strategis? Nggak ada. Kamu pakai intelijen taktis. Ya keliru lah. Kamu pakai intelijen peleton apa enggak? Makanya sudah kacau balau kita ini. Jadi Pak Teddy, bagaimana kita ini sekarang berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, berbangsa bernegara, seperti benang kusut. Bahkan kalau penyakit kanker, kita ini udah stadium 4. Tanpa kita sadari, makanya kesalahan siapa? Karena kita membiarkan. Apa yang terjadi sekarang ini akibat kebijakan 25 tahun yang lalu kan? Itu. Makanya ya udahlah. Ini masalah apa namanya? Masalah kedaruratan ini ya, super darurat, super krisis Indonesia ini memang harus tentara yang mimpin sekali ini. Tapi betul-betul ya bagaimana bekerja sama dengan rakyat. Ya membangun kembali negara yang sudah tidak Pancasila ini. Nah itu tadi mereka diam kan? Amin. Itu tadi yang khilafah,
Oke ya. Jadi bukan saya benci sama Anda enggak. Ya, oke. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, apalagi yang mau disampaikan? Amin. Ada ya? Baik, baik, terima kasih. Waduh, saya bukan bilang terima kasih lagi, limpah-limpah terima kasih. Waduh. Adakah orang yang memberi diri seperti bapak kita ini? Tidak ada ya, belum ada. Jadi kita wajib kita harusnya kita banyak-banyak berterima kasih. Terima kasih Pak Jenderal Junius Tobing, dan sebagai itu doa penutup mohon dengan kesediaan Pak Teddy aja biar singkat. Silakan Pak Teddy. Kedengaran Pak? Yuk. Lanjut. Halo. Ya, mari kita berdoa. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.